Kekayaan alam Indonesia merupakan surga bagi orang-orang di dalamnya. Air, udara, tanah menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk, termasuk pepohonan dalam hutan-hutan lebat Indonesia. Hutan menyimpan banyak hal yang bisa digali lebih dalam, sebagai tempat tinggal binatang-binatang unik yang membawa keuntungan bagi ekosistemnya dan juga manusia. Luwak, the most expensive with the unique process, adalah kalimat yang mencerminkan kopi khas Indonesia ini. Kopi luwak menjadi kopi ternama di Indonesia karena perolehan biji kopi yang tidak biasa. Kopi ini memerlukan peran dari binatang yaitu luwak sesuai dengan namanya. Karena keunikannya tersebut, kopi ini menjadi salah satu dari yang termahal di dunia. Kalau kita bicara kopi luwak, sesungguhnya kopi luwak itu tercipta itu sejak zaman penjajahan Belanda. Ada di era tahun 70 sampai 80-an. Jadi sejarah kopi luwaknya itu terjadi by mistake. Jadi kita kedatangan kolonial dari Belanda dan Jepang. Jadi awalnya kita kan dari Belanda. Jadi penjajahan dari Belanda itu kita produksi kopi buat mereka. Jadi orang lokal kayak masyarakat Indonesia itu tidak bisa mengkonsumsi kopi dikarenakan kita produksi hanya untuk diberikan semua sama penjajah. Jadi orang-orang lokal masyarakat Indonesia itu dia cuma boleh mengambil biji kopi yang ada di bawah, yang ada di tanah yang udah bercampur sama kotoran itu. Jadi masyarakat lokal kita itu nggak tahu biji kopi yang dia dapat itu awalnya itu dari kotoran luwak. Dan itu diproses lebih lanjut dan itu disukai oleh orang-orang Belanda. Sehingga apa? Sehingga berkembang dan itu menjadi terkenal sampai saat ini. Tidak menjadi kopi yang biasa, tidak pula menjadi kopi yang mudah untuk didapatkan. Kopi luwak dengan daya tariknya mengundang masyarakat dari manapun untuk mencicipinya. Jadi di sini kita ada yang namanya luwak kopi. Jadi itu luwaknya kita ada spesial kopi di sini yang bernama luwak kopi. Jadi itu luwaknya hewan yang mengkonsumsi kopi. Jadi luwak itu konsumsi biji kopi yang benar-benar merah warnanya dan dia bakal milih sendiri karena dia bisa cium aroma yang berbeda. Jadi yang benar-benar kopi udah mateng ataupun yang belum mateng, dia bakal kunyah, bukan kunyah kayak telen gitu. Dia nggak kunyah biji kopinya, dia cuma isap karena ada gel di coffee berry itu. Dia konsumsi, dia telen, dia fermentasi dalam perutnya, habis itu dia keluarin dalam bentuk kotoran berbentuk biji kopi. Jadi biji kopi yang keluar dari kotoran luwaknya itu kita proses sampai benar-benar bersih, kita jadiin coffee powder. Nah, di sini ada kotoran luwaknya. Ini kotoran dari luwaknya yang keluar langsung berbentuk biji kopi. Karena luwaknya nggak mengunyah biji kopinya, dia tidak mengunyah biji kopinya, tapi langsung telen, langsung keluar gitu aja. Kayak difermentasi sehari, keluarnya kayak gini. Jadi ini tanpa bau karena udah kering dan bisa dilihat langsung masih berbentuk biji kopi. Setelah kita jemur, kita cuci lagi sampai benar-benar bersih, minimal 2 kali pakai air panas. Habis itu kita jemur biar warnanya kayak gini, putih gini. Habis itu kita kupas kulitnya. Jadi biji kopinya ada di dalam kulit. Jadi gini.
itu make sure luwak kopinya itu bersih, jadi nggak terkontaminasi langsung sama kotoran luwaknya. Setelah itu kita cuci lagi sampai benar-benar bersih 2 kali pakai air panas. Habis itu kita roasting. Kita roasting sampai warnanya brown dark kayak gini. Habis itu kita tumbuk biar jadi coffee powder. Kita roastingnya di sini pakai kayu bakar. Habis kita roasting, kita tumbuk. Jadi kita ambil sedikit-sedikit, kita tumbuknya di sini pakai tumbukan ini. Jadi kita tumbuknya kayak gini biar ngeluarin aroma sama bisa dapet powder kopinya. Habis itu kita ayak, jadi kayak sieve gitu, kayak sieve biar bisa dapet powder kopi yang halus. Habis itu tinggal seduh, jadi powdernya itu bisa langsung seduh. Dalam proses penyeduhannya, di sini terdapat alat manual yaitu tabung kaca yang diisi oleh bubuk kopi. Dan di sampingnya ada gelas besi yang nantinya akan membantu untuk mendidihkan air. Nantinya, uap dari air mendidih yang dihasilkan gelas besi akan menyerap bubuk kopi dan merubahnya menjadi ampas. Perpindahan tersebut akan menghasilkan kopi yang siap untuk disajikan. Sehingga kopi luwak sudah siap untuk diminum. Kalau luwaknya yang kita punya di sini, kita kandangin, kita take care dia, kita kasih makan. Tapi kalau luwaknya yang tempat kita memproduksi kopi di Pupuan, itu luwaknya itu liar, kayak hewan liar gitu, yang kadang bisa ngilang, kadang bisa datang cuma makan biji kopi gitu. Kopi luwak yang ditangkarkan itu rasanya sama persis dengan proses kopi yang disebut dengan kopi wet process, olah basah, hampir mirip ya. Nah kemudian yang kopi luwak liar ada kelemahannya. Kelemahannya adalah ketika kopi luwak liar itu ditemukan oleh petani, dan itu kapan itu keluar dari fisisnya luwak itu kan tidak tahu, sehingga kemungkinan besar bahwa kopi luwak liar itu lebih rasanya memang lebih bagus, tetapi ada defeknya, ada sedikit cacatnya, yaitu rasa tanah. Tapi itu yang paling bagus, paling enak dan sebagainya ya. Nah, kemungkinan pertama, kopi itu memang rasanya enak juga ya, kopi luwak yang kita maksud tadi, baik luwak liar maupun luwak tangkar. Yang kedua, produksinya rendah. Nah, kenapa produksi rendah? Tidak mungkin kita memproduksi kopi luwak itu secara secara besar-besaran, karena kapasitas luwak itu, katakanlah kopi itu kan sesungguhnya kan makanan luwak yang boleh dikatakan makanan sampingan ya, tapi yang luwak yang dimakan yang luwak itu makannya kan kadang-kadang kan binatang kecil dan sebagainya. Kalau mungkin kita menangkarkan luwak itu, tidak boleh juga kita kasih setiap hari. Makanya harus diselingi supaya kualitas kopinya bagus, sehingga produksi yang dihasilkan oleh kopi luwak itu tidak terlalu banyak,
Cita rasa yang tidak biasa, satu-satunya di dunia dengan pengalaman proses-proses uniknya memberi keuntungan bagi pemilik usaha. Ya, kita tertarik membuka kopi luwak itu karena kopi luwak itu sudah dikenal di mancanegara sebagai kopi yang terbaik dan termahal. Maka dari itu kita karena punya tempat dan kita manfaatkan tempat ini menjadi tempat wisata, destinasi wisata untuk mencoba sampel-sampel kopi di samping kopi luwak itu sendiri. Jadi dari ide-idenya itu berkembanglah yang lainnya, seperti kita ada kesenian di sini, ada yang patung dan sebagainya. Jadi kita bisa kombinasikan. Pertama itu kita perlukan kunjungannya yang perlu. Jadi tempat ini di samping memproduksi luwak, kita juga ada patung gitu. Pengusaha kopi luwak tidak memiliki rutinitas jadwal khusus dalam pengeksporan kopi luwak. Apabila diinginkan oleh pasar internasional, kopi luwak akan diekspor ke negara tujuan sesuai permintaan. Untuk ekspor sesungguhnya kita juga belum mampu untuk itu karena produksinya rendah kan. Nah, kita hanya menyediakan kopi-kopi luwak itu di setiap agro ya. Jadi di sana aja juga kita kekurangan. Kadang-kadang kopi luwak yang kita produksi ini atau mungkin yang diperlukan oleh agro, mungkin agro itu juga mencari dari luar wilayah kita gitu. Jadi terbatas sekali kita kopi luwak ya. Keterbatasan di masa pandemi memberhentikan pengoperasian agrowisata Negari Kopi Luwak dan baru dibuka kembali pada menjelang akhir tahun 2022. Pasca pandemi, kunjungan agrowisata meningkat dengan mayoritas pengunjung dari mancanegara. Kalau kita produksi kopi, kita membuat kopi ini kan sasarannya kan wisatawan. Nah, ketika ada pandemi, otomatis berkurang. Sekarang sudah mulai tumbuh. Bergerak seiring dengan kembalinya situasi pariwisata ini. Jadi kembali kepada normalnya pariwisata ini. Harga yang relatif mahal membuat kopi luwak kurang diminati masyarakat dalam negeri, sehingga pasar utama kopi luwak adalah masyarakat luar negeri. Kalau kopi luwak biasanya lebih condong ke luar negeri. Kenapa seperti itu? Karena kopi luwak itu mahal. Kalau orang dari dalam negeri minum kopi luwak itu emang dia lebih suka dia kopi yang biasa aja. Untuk memberikan pengalaman dalam menikmati sensasi kopi luwak, agrowisata berperan penting dalam memperkenalkannya. Negari Kopi Luwak sebagai agrowisata tempat wisatawan untuk mengenal lebih jauh proses pembuatan dan mencicipi rasa kopi luwak serta hasil kopi dan teh lainnya. Agrowisata ini memiliki kebun teh dan kopinya sendiri yang berfokus pada bagian proses produksi di Desa Pujungan, Tabanan. Kita ada pameran ke Korea ya, dari Dinas Perdagangan. Jadi kopi luwak kita itu ikut exhibition di Korea. 2 kali exhibition di sana. Itu di tahun berapa? Itu di tahun 2000, kurang lebih itu 2016 ya, 15-16 itu. Kita bawa kopi umpamanya ke sana itu sekitar 50-100 kilo yang kopi luwaknya semua habis di sana kita jual. Selain melakukan penjualan ke luar negeri, Negari Kopi Luwak juga memasarkan agrowisata dan produknya melalui media sosial, pemandu wisata, agen travel, serta dari tamu ke tamu. Agrowisata ini menyediakan tempat penjualan produk sebagai buah tangan untuk pengunjung.
This is the second time I've come here. I've been here before already. Last time my driver introduced me to this place, but then I come back again now to have it again. Things: one, it is sweet, and second, it has a taste, a creamy taste. Coffee with cream. Yeah, very good. Has a smoother taste. It's not too harsh, and it's nice even without milk. Normally I have milk in my coffee, but I can drink it normally for luwak coffee. Yeah, it's very good. Bukan berasal dari negara pencipta kopi luwak, memberikan pengalaman baru bagi konsumen asing untuk mengenal kopi yang menjadi keunggulan Indonesia. You know, in my view, coming here, coming from Switzerland, I think everything is not expensive. I think it's nice. I don't think of price. I just buy. In Australia, it's better price here. In Australia, you pay like same $5 in Australian dollars, $6 for like just one. But here you pay 50,000. Yeah, 50,000, and you have all these testers, and then also luwak coffee, and then also this beautiful, very good price. Harga yang dibanderol cukup mahal tidak menghalangi mereka untuk mengonsumsi kopi luwak berkali-kali. Permintaan dari masyarakat mestinya menjadi alasan pemerintah untuk semakin meningkatkan penjualan kopi luwak. I actually bought some from here last time and took it to Australia. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan pihak pemerintah yang bertugas menyalurkan hasil produksi usaha lokal melalui ekspor. Dinas menjadi jembatan antara pengusaha kopi secara umum dengan negara tujuan sebagai negara importir. Untuk realisasi ekspor kopi, yaitu untuk dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, kopi yang tercatat yang diekspor ke negara tujuan itu merupakan kopi yang menggunakan surat keterangan asal atau SKA. Jadi mungkin kita juga perlu nanti, mungkin ini masukan juga buat kami ya, kita perlu juga ya mengadakan pengawasan atau melihat apakah kopi luwak sejauh mana sih minat daripada masyarakat juga ya. Kopi luwak itu untuk sementara ini belum ada kita untuk diekspor. Karena apa? Karena keterbatasan dari produksi kopi dari luwak itu sendiri. Karena menurut BKSDA tidak boleh menangkarkan atau mengandangkan luwak pada saat akan menghasilkan kopi luwak. Luwak itu harus dilepas liarkan. Nah, kalau kita luwak dilepas liarkan, berarti kopi yang dihasilkan akan berkurang. Yang mana yang diekspor baru kopi Arabica dan kopi Robusta tanpa yang olahan olah basah dan olah kering itu. Lalu bagaimana upaya dari pemerintah untuk mempertahankan ekspor kopi luwak dan menahan stabilitas harganya yang relatif? Upaya pemerintah dalam hal ini, kami di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, kami dari segi aparat juga selalu melakukan pembinaan kepada petani yang memproduksi luwak, memproduksi kopi luwak baik Arabica maupun Robusta. Nah, kedepannya agar ada peningkatan produksi kopi luwak, dan kalau memungkinkan bisa melakukan ekspor. Nah, di samping juga itu kami juga menghimbau para petani agar memperhatikan juga kesehatan dari luwak-luwak yang mereka pelihara, yang dipelihara yang bukan dikandangkan, tapi mereka paling tidak dilepas liarkan dalam areal 1 hektar. Itu biar diperhatikan. Mudah-mudahan kalau ada seperti itu bisa kedepannya
harapan dari pemerintah bisa untuk diekspor kopi luwaknya. Kopi memang menjadi produksi pangan penting yang diminati oleh masyarakat negara lain. Namun, pemerintah belum memperoleh data-data signifikan ekspor kopi luwak hasil dari Indonesia ke luar negeri. Sedikitnya hasil produksi adalah sebab dari keterbatasan usaha pemerintah untuk mengekspor kopi luwak. Kopi luwak pernah menjadi pilihan dalam perhelatan internasional G20 Indonesia tahun 2022 di Bali. Coffee Corner menjadi cara untuk melejitkan eksistensi kopi luwak kepada masyarakat internasional yang hadir dalam kegiatan. Pengenalan minuman khas Indonesia ini dilakukan oleh UMKM Bali Puline dan mendapat sambutan hangat dari peserta kegiatan melalui coffee tasting. Dalam perhelatan dengan skala yang sama, tamu internasional berdatangan menuju Bali sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan. Coffee Corner digunakan perhelatan sebagai salah satu alat untuk menggait perhatian orang-orang yang datang untuk memperkenalkan Indonesia melalui rasa. Jadi sebenarnya kan kita buat support UMKM binaan Bank Indonesia. Jadi di sini kita lebih appreciate specialty coffee, kita lebih appreciate kerja kerasnya petani sampai kopinya seenak ini gitu. Kalau kopi luwak itu part of abuse animal, jadi kita nggak bisa paksa luwaknya. Kalau kita harus produksi kuota tinggi, kita nggak bisa paksa luwak untuk makan kopi yang banyak banget kan. Terus konsistensi itu bakal lebih susah kalau kita based on science sama data, lebih gampang. Jadi produknya juga lebih konsisten. Barista selaku pengolah kopi untuk siap diminum memiliki pendapatnya tersendiri terkait konsumsi kopi luwak. Permintaan kopi luwak yang tidak sepadan dengan persediaannya memaksa produksi kopi luwak untuk lebih banyak. Terjadi penangkaran luwak yang disangka tidak sehat dan bersifat memaksa luwak untuk memproduksi kopi, sehingga luwak terpisah dari habitatnya di alam bebas. Cita rasa dan keunikan kopi luwak menjadi daya tarik masyarakat asing untuk mengonsumsi kopi luwak tidak hanya sekali. Kehadiran kopi luwak dalam perhelatan besar mencuri perhatian banyak pihak, sekaligus memberikan penanda kopi luwak sebagai identitas Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Bali melalui perpanjangan tangannya dirasa belum cukup untuk menguasai perihal distribusi kopi luwak. Padahal, pemerintah memiliki peran yang sangat tinggi dalam menyalurkan hasil pangan yang hanya dimiliki oleh negara. Ketidaksamaan persepsi antar pemerintah, produsen, peracik kopi, dan konsumen wajib menjadi pelajaran untuk pemaksimalan pemasaran kopi ini. Pemerintah dan pengusaha wajib turut andil dalam mempromosikan kopi luwak agar eksistensinya semakin mendunia. Kedua aktor ini wajib bersinergi demi keberhasilan diplomasi kepada pemerintah maupun publik negara lain. Multi-track diplomasi dapat digunakan Indonesia untuk menarik perhatian aktor lainnya dalam melakukan diplomasi dengan menggunakan hidangan kopi luwak sebagai alat utama. Secara bersamaan, gastrodiplomasi pun terlaksana untuk mengenalkan Indonesia lebih dalam melalui cara yang tidak biasa dari diplomasi yang biasanya dilakukan antar negara. Wangi dan rasa akan tersimpan dalam kenangan penikmat dan meninggalkan kesadaran akan cita rasa yang mengingatkan Indonesia. Diharapkan, tujuan yang diinginkan Indonesia dengan masyarakat sasarannya, bahkan golongan pemerintah, dapat tercapai sesuai yang didambakan. Karena secangkir kopi luwak, sejuta makna bagi Indonesia.
sekarang kita menjelajahi tanah bebatuan. Ini kalau kalian hehehehehehehe.